Ya, suara saya kedengeran belum di teman-teman? Terdengar, Mas. Dengar ya? Wah, banyak banget ternyata ya. Ada berapa orang nih? 50 ya? Ini beneran mau ikut tutoring atau gimana nih? Kira-kira? Banyak banget nih. Ada 50 orang. Ada yang udah ngerjain belum? Soalnya tak kasih kemarin. Kira-kira. Varian udah belum? Varian. Halo Varian. Dengan suara saya. Halo Varian. Ada Varian nggak? Ngerjain soal kemarin nggak Varian yang tak kasih dong? Kira-kira. Ya, bentar ya. Ini terus saya tadi habis tak buat ngajar jadi lemot gitu. Makanya jadi lama tadi joinnya. Ya, sebentar ya. Kalian sekarang di kelas sampai mana PDP-nya? Masalah nilai awal apa masalah nilai batas? Kira-kira gimana? Sampai mana? Ini apa terusnya nggak keluar suara ya? Coba kalian ngomong coba. Halo, bisa, Mas. Oh ya, ya kedengeran. Nyampe mana di kelas? Nggak nyampe mana? Ya, sekarang nyampe mana di Metode kelas? carpit. Metode carpit. Oh, itu capek. Kemarin tak lihat kok ada itu kok bisa? Kan itu materi itu kan ya? Itu kan materi apa namanya? Itu materi di akhir kayaknya di persamaan panas tuh pakai itu di UT sama dengan UXX dan sebagainya gitu itu masuk di persamaan panas nanti tuh. Tapi kalian kok udah belajar ya? Saya juga nggak tahu juga sih. Di rumah ditanyain sama nanyain varian tuh begitu. Ya bentar ya. Oke, sebelumnya saya buka langsung ya mungkin ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bentar. Jadi oke, jadi ini jawaban saya dulu ya. Belum belum masih loading ya. Tunggu sebentar. Jadi ini adalah jawaban saya UTS dulu. Bisa dilihat ada tuh 3 halaman ya. Karena emang kalau misalkan UTS-nya pusing ini, kadang soalnya itu emang kadang banyak banget. Ini soalnya ada berapa ini? Kalau kita dari sini itu, dia ada nomor 2 aja, dia bercabang sampai 5 ya. Ada BCDE.
Terus nomor 3 ada itu apa namanya? Ada A sama B. Nomor 4 ada E. Empat ya kalian ya? Halo? Lupa juga. Itu nggak ada suaranya Bang, ya? Recording in progress. Oh ya. Ayo Krisna. Lagran sama Carpit duluan mana Krisna? Duluan lah gram. Oh, duluan Lagran ya? Oke. Jadi untuk nomor 5 ini kita nanti pakai Lagran ya. Nanti tapi ya kita bahas nanti aja. Panjang banget nih. Oke, sebelum itu untuk soal nomor 1 nih dia itu diambil dari soal kuliah tamu. Kemarin kuliah tamu kalian bersama siapa? Kemarin sama Mr. Kafi mungkin, Mr. Adi mungkin, enggak, yang dari Halifa University, enggak sama mereka. Ya, kemarin ada kuliah tamu kan untuk PDP. Ada Mas sama Pak Miswanto. Pak Miswanto. Dari mana? Uner. Dia ngasih tugas nggak? Ngasih tapi di PPT. Ya itu dikerjakan nggak ya? Itu bakal keluar biasanya buat UTS. Banyak tapi Mas. Iya, tapi inilah pasti sama Bu Yusin nanti diselipkan di satu soal biasanya gitu. Jadi kerjakan soal yang diberikan oleh Mister apa tadi? Wanto. Nah itu bakal masuk di nomor 1 gitu. Gitu. Jadi dikerjakan ya soal yang dari siapa? Soal yang dari Mister Suwanto dikerjakan. Nanti pasti keluar tuh, pasti dah. Saya yakin pasti keluar lagi sama Bu Susi kayak ini nih. Mister Hadiri keluar. Oke, jadi itu PR-nya nomor 1 ya. Kerjain soal yang dari praktisi ya, jadi kerjain. Terus kita coba lanjut ke area nomor 2 dulu dah mungkin ya, yang paling gampang ya. Nah di sini untuk nomor 2 itu ada 5 cabang ya. Ada 5 cabang. Mungkin untuk yang nomor A, jumlah variabelnya ada berapa dia? Nomor A kira-kira. Ada berapa variabelnya dia itu? Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa Afni? Vita mungkin? 3. Apa aja tuh? YTS aja ya? Iya, YTS aja. Berarti jumlah variabel itu 3 berarti ya? Oke, 3. Terus orde itu disebut apa orde? Kalau ingat orde nggak? Orde itu adalah turunan tertinggi. Kalau turunan tertinggi di sini, yang I turunan tingginya berapa dia? 2. Wah. Kemudian untuk derajat itu Ini apa ya? tertinggi gitu derajatnya. Yang mana berarti? 3. Gampang masih ternyata ya. 3. Terus dia homogen nggak tuh kira-kira? Enggak ya? Karena dia Ada kosnya. ciri-cirinya homogen itu apa namanya? Di sebelah kanan itu sama dengan 0 gitu. Kan ada tuh di aljabar linear kan materi SPL homogen, SPL non homogen. Jadi Lagi kok kosong. ini T kuadrat kan ya. Karena dia T kuadrat maka dia itu bukan homogen ya. Jadi di sini adalah non homogen ya. Jadi non homogen gini. Nah, begitu. Non halah mungkin. Kemudian dia linear nggak kira-kira? Non. Linear ya, betul. Non linear. Kenapa kok non linear? Karena dia derajatnya lebih dari ya kan? Ini kan dia pangkatnya 3 kan? Pangkat 3. Sedangkan untuk linear itu pangkatnya adalah 1. Sama depannya nggak ada variabel lain ataupun variabel terikat kayak gitu. Jadi untuk nomor 2 ini kayak gini ya, gampang mungkin ya. Saya kira masih gampang. Kemudian untuk yang nomor berapa dah? Namanya B. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira? Yang B. Gimana? Pakai punya saya aja ya, yang B ya. Coba kita cek dulu. Punya saya itu yang B menggunakan ini, di pangkat 2 dx kuadrat, pangkat 3 plus d per dz. Ini ya, pakai contoh ini ya. Jadi itu adalah... B. Bisa ya masih?
Jadi untuk jawabannya adalah do kuadrat Y per do X kuadrat. Kalau sama di sini ya, luasa. Oke, do kuadrat Y per do X kuadrat ya. Y pangkat 3 ditambah dengan do Y per do Z itu sama dengan 0. Nah ini ya, ini do Y pangkat do kuadrat Y per do X kuadrat pangkat 3 ditambah dengan do Y per do Z sama dengan 0. Kira-kira variabelnya ada berapa tuh dia? Kalau misalnya kayak gitu tuh. Ada ya? 3 ya, jelas ada 3 ya. Ya. Kemudian untuk ordernya itu kan turunan tertinggi dari ini ya, turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Dia adalah 2. Dan derajatnya kan jelas diminta 3 dia ya. Kemudian untuk nilainya jelas, karena dia itu pangkatnya nggak 1, dia pangkatnya tinggal di sini. Sedangkan untuk linear itu pangkatnya harus 1. Seperti persamaan linear waktu kita SMP, itu mesti pangkatnya cuma 1 doang. Gitu. Kemudian dia mungkin nggak kira-kira teman-teman? Ravita, Pak Eko tuh? Mungkin. Oke ya. Kenapa tuh mungkin? Karena suaranya Hasilnya sama dengan 0. bentar, mungkin. Ini jangan sampai salah ya. Ini konsep dari semester 2 ini ya. Kalau sama dengan 0, tapi dalam juga sama dengan 0 ini gimana nanti? Harus ada kondisi kan nanti. Oke, aman berarti ya. Lanjut yang nomor 2C mungkin. 2C itu jumlah variabel ada berapa? Ada 3 ya? Iya, ada 3 ya. IST berarti ada 3 ya. Kemudian untuk ordernya ada berapa? Turunan tertingginya berapa di itu? Situ tuh, kira-kira. 2 ya? 2 ya. Ini kan dia do pangkat 2 per do S per do T kan dia ya. Kemudian untuk derajatnya berapa? 1. Homogen nggak dia tuh? Non homogen. Oke, kemudian linear. Non linear. Kenapa Pak non linear? Kira-kira kenapa? Ada fungsi trigono. Iya, trigonometri kan jelas ya, dia fungsinya itu bisa dibilang kan kayak kurva ya, kurva apa namanya ya, yang periodik gitu. Kalau linear kan dia itu berupa garis ya, kalau garis lurus. Gitu. Kita lanjut soal yang ini, ambil saya mungkin ya. Derajatnya itu tinggi ya. Varian mungkin punya contoh yang dia mungkin jadi varian nggak ada ngasih pendapat. Belum ya wes pakai ini ya. Jadi yang ini enggak do 5, do Y pangkat 5 4, do 4 do Z do Y. Oke. Jadi apa tadi coba dengan enggak do apa wes? Do pangkat 5, do 5x per do apa wes tadi? Do Y pangkat 5 ya. Do Y 5 pangkat 4 ditambah dengan do 4 X per do Z pangkat 4 dan ditambah do X per do Y sama dengan 0. Nah, ini 5 ya. Jelek kalau di Microsoft Edge ini. Oke, kalau misalnya kayak gini nih, kira-kira jumlah variabelnya berapa? Jelas 3 ya dia ya. Ada X, Y, Z ya, 3. Untuk ordernya jelas dia ada 5 karena turunan tertingginya dia di sini 5. Kemudian derajatnya berapa di sini berarti? 4. Kemudian dia homogen jelas karena dia sama dengan 0 di sini kan. Kemudian untuk linearnya Non. Kenapa? Karena pangkat 4. Iya. Linear. Gampang ya masih. Dan contoh soal terakhir adalah ini ya. Terakhir kita menggunakan apa nih saya nih pakai apa? Jelek banget tulisan saya ya, nggak usah dibaca ya. Untung Bu Rafi ini bisa dibaca ya. Iya. Karena harus saya rapi saya nggak bisa, susah. Lama gitu mulai rapi. Kecepatan kadang-kadang. Terus ini ada soal lagi ini ya, terakhir ini ya. Do apa tadi Mas? Do pangkat 3 per do X pangkat 3 ya.
Z ditambah 2 per 2 Z. Maaf ya, tak tumpuk-tumpuk gini ya. Nanti kita beralih ke selanjutnya aja. Terus di sini sama dengan E pangkat X, E pangkat Z ya. E pangkat X, E pangkat Z. Nah, kalau misal kayak gini, variabelnya berapa? Cuma 3 berarti ya. Berarti 3 terus ya, 3. Kemudian order tingginya adalah 3 dan derajatnya itu 1 karena di sini pangkatnya cuma 1 di sini. Kemudian dia non homogen karena kenapa non homogen? Karena dia memuat E pangkat X, E pangkat Z gitu. Dan yang jelas dia linear atau bukan? Non. Non. Oke. Ini sama. Sampai sini nggak ada ya? Oke, saya kira nggak ada ya. Jadi kita lanjut aja ke materi yang nomor 3 nih ya. Ini materi yang paling awal di taruh sama posisi nih. Materi awal, bentar ya. Saya screenshot dulu. Ya, saya screenshot dulu. Kapan ujiannya kalian? Kira-kira? Kalau nggak Selasa ya Jumat, Mas. Online atau offline? Online. Enak sih kalau online. Jadi yang kanan itu apa? Yang kanan adalah soal, yang sebelah kiri adalah nggak tahu apa itu. Ya segitu ya. Sama nggak kalian kira-kira? Apa sama juga kira-kira? Nggak sama mungkin ya, dalam rajin ya daripada saya mungkin ya. Saya jarang belajar juga kok sekarang ini. Apalagi PDP ini, saya terakhir ngajarin PDP itu tahun kemarin, bulan Desember kalau nggak salah. Semoga cuma masih ingat ya. Nah ini, seperti kita bahas yang 3 ini ya. Ada yang masih ingat nggak nih? Lemot ternyata ya. Ini kalau nomor 4 ini kan PDP itu ada berapa jenis? Ada 4 mungkin ya. Ada PD1, jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Nah itu kadang harus kalian hafalkan itu PDP-nya. Kenapa? Karena itu menyesuaikan bentuk PDP-nya nanti. Nah ini untuk soal nomor 3 nih. Kelihatan semuanya ya? Saya kira kelihatan ya kayaknya ya. Kurang besar dikit, Mas. Bisa ya? Oke. Kelihatan? Kelihatan. Nah dia ngapain? Langkah pertama kalian ngapain dah kalau misal ketemu soal kayak gini? Saya juga lupa juga ini belum belajar. Berarti 3A ini ngapain langkah pertama? Kalian yang punya ide silakan ngomong nggak apa-apa. Ini nomor 3. Diturunkan terhadap X sama Y, Mas. Oke, kalau misal kita turunkan terhadap X ya, jadi nah, saya juga lupa loh ya ini ya. Saya nggak belajar sama sekali teman-teman. Nggak cukup waktunya ini. Nah, nomor 3A ya. 3 yang A. Oke, jadi turunkan Z terhadap X dulu mungkin ya. Terhadap X dulu. Kurang Z-nya ya. Turunkan Z terhadap X. Oke, berarti kita dapat apa? Dapat 2Z per 2X adalah apa berarti hasilnya? 3X pangkat 2 ya. Benar ini ya? Benar ya? Oke. Selanjutnya kalau misalkan yang B, kemudian turunkan Z terhadap Y. Dapat apa berarti kalau dapat Y? 2Z per 2Y adalah 2Z per 2Y adalah apa? Dari pangkat 2. Kemudian diapain lagi dia tuh gara-gara saya juga lupa ini, gak ada gambar nih serius nih. Apa situ berarti? Diapain habis ini berarti dia? Ada hubungannya sama itu nggak? Sama PQ nggak dia? Apa hubungannya? PQ, setahu saya P sama Q sih hubungannya dia. Apa kira-kira? PQ, tahu nggak? Nggak tahu, jangan-jangan nggak tahu kalian. PQ itu kalau nggak salah ini ya, 2Z per 2X, bener nggak kira-kira? Oh iya, 2Z per 2X. Kalau Q, 2Z per 2Y. Oke, jadi ini kayaknya kecurigaan saya itu mengarah ke sana dia tuh kayaknya sih ya.
Coba ya. Kalau misalnya kayak gitu, coba ini ya. Berarti P itu adalah do Z per do X sama dengan 3X pangkat 2 mungkin di sini ya. Kemudian, masa benar kayak gini? Ada cara lain mungkin? Alternatif lain mungkin? Mas mau tanya Mas? itu Mas. Ya. Itu kalau diturunkan yang di dalam kurung emang Oh nggak iya ya. ditulis lagi ya Mas ya? Oh iya, ikut juga harusnya ya sih? Iya ya. Iya. Benar-benar, maaf, saya salah. Berarti ini dikali yang ini kan ya? Iya sih, kan gini ya? Y pangkat Iya. 3 dikurang B. Benar gini ya? Iya. Ya, oke, berarti ini apa nih berarti ini? Berarti ini adalah apa ya berarti? X pangkat 3 Adalah min A. nah, oke. Dapat dong ya. Oke, selanjutnya ngapain? Coba kita hubungkan dengan yang awal. Coba hubungkan dengan P dan Q ya. Oke. P-nya itu adalah do Z per do X. Itu sama aja dengan 3X pangkat 2 dipakai 3 dikurang B ya. Dengan cara yang sama dapat bahwasanya Q-nya itu adalah do Z per do Y sama dengan 3Y pangkat 2 di sini adalah X pangkat 3 dikurang A ya teman-teman ya. Kemudian kan di atas tuh dia punya ini kan. Dia punya X pangkat 3 dikurang A dan dia punya Y pangkat 3 dikurang B. Maka yang bentuk di P sama ini tuh kita usahakan ke dalam bentuk mereka gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu kita arahkan untuk Y pangkat 3 dikurang B itu sama dengan apa teman-teman berarti? P apa? P per P per 3X kuadrat. pangkat 2. Oke, bentar. Lanjut. Berarti X pangkat 3 dikurang A itu sama dengan apa? Q per 3Y pangkat 2. Kan gini ya? Semoga benar. Maka kita dapatkan apa? Tinggal kita substitusi aja. Maka di sini kasih kata substitusi ke Z mungkin ya. Nah, jadi Z itu kan tadi adalah X pangkat 3 dikurang A. Maaf ya, benar. Y pangkat 3 dikurang B. Itu sama aja dengan apa? Sama aja dengan ini adalah Q per 3Y pangkat 2. Di sini adalah P per 3X pangkat 2. Maka kalau misalnya kita sederhanakan dapat Z itu sama aja dengan PQ per apa? 9 pangkat 2 Y pangkat 2 ya. Dengan hasil akhir adalah PQ itu merupakan Z 9 Z X pangkat 2 Y pangkat 2. Sampai sini ada masalah mungkin dari teman-teman? Nggak ada? Gimana, ada masalah? Varian mungkin ada sanggahan kita Pak Betul dan kawan-kawan? Nggak ada? Belum ada Mas. Belum ada ya? Coba tak cek jawaban saya apakah masih konsisten saya. Ini jawaban stam lalu ini ntar. Nomor 3 kalau nggak salah ya. Nomor 3 mas, nomor 3. Pokoknya kalau misalkan UTS tuh harus kalian jawab aja semua. Jadi nanti bakal ngangkat gitu nilainya. Minimal ada minimalnya gitu kan. Minimal KKM lah kalau misalnya kayak gini nih. Mana ya jawaban nomor 3? Saya lupa ya. Oh ini ya. Oh ya sama ternyata ya. Ya sama tadi jawabannya. Masih tetap sama ya ini. Sama tadi benar ya. Clear, nggak ada masalah ya. Terus yang B ini kalian masih ingat kan dia harus menggunakan matriks ya? Gimana? Masih ingat materinya nggak kalian dari yang B? Yang B yang B? Jangan-jangan udah lupa nih. Yang B ingat materinya nggak kalian kira-kira? Nggak ingat? Varian Revita Pak Ipotosnya juga nggak ingat juga? Nggak Mas. Nggak ingat ya? Lupa Mas. Iya. Lupa ya? Bisa. Iya, saya yakin nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh ada polanya gitu di tiap baris dan kolomnya gitu. Masih nyimpen filenya? Nggak nyimpen? Nggak. Tuh. Nggak nyimpen gimana? Tidak. Nah, cek dulu ya. Ini di semester 5 kayaknya. Bersama diferensial ya. Semoga masih ada ya. Bahan. Nomor berapa ya? Saya juga lupa nih. Pokoknya itu dari apa yang dari Bu Susi gak sih ya? Ini bahan UAS nggak pakai ini.
Coba kita cek aja dulu mungkin di sini. Kita kan dibagi berapa kelompok teman-teman? Nggak dibagi kelompok, Mas. Terus ngapain? Biasanya LKM langsung. LKM langsung enak dong, nggak perlu capek-capek. Mana bisa? Oh ini ya, kayaknya ini ya. Oh nggak ada ya kayaknya. Ada yang nyimpan materinya mungkin? Di saya ada ini. Yang ada materi LKM yang mana? Nggak ada yang nyimpan. Dari LKM satu posisi ini deh. Nggak ada. LKM satu posisi. Oh, ini ya. Nggak Ini ada, khas- Mas. Ini sebenarnya ini. Iya kan? Ini kan? LKM-nya posisi. Iya kan? Ini LKM dosen itu harusnya disimpan ya buat jaga-jaga aja kalau misalkan dia keluar gitu. Nah, kita menggunakan ini teman-teman untuk kerjaan yang tadi tuh. Jadi di sini ada ini bacanya apa ini dia? Bacanya apa? V atau apa ya? V ya? V kayaknya ya? Iya kayaknya V bacanya dia. Jadi Iya, Mas. V ya. Nah, itu di sini adalah kayak gini. Kita cek di soalnya tadi ya. Di soalnya tadi adalah Z per X kuadrat dikurang X ya. Tulis dulu nggak apa dah. Kita tulis dulu mungkin di sini. Bentar. Oke, nomor yang B sekarang ya. Jadi V itu adalah apa tadi dah? V adalah Z per X kuadrat, koma X kuadrat dikurang X ya. Z per X kuadrat, koma X kuadrat dikurang X ya. Kalau nggak salah ini idenya itu diarahkan dalam bentuk UV. Seingat saya ya. Jadi di sini tuh dimisalkan bahwasanya yang depan itu adalah O, yang belakang adalah V ya. Oke, kalau misalnya seperti itu, kita dapatkan apa? Ini sama aja dengan V dari U, V. Maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan U itu sama dengan apa, teman-teman? Sama dengan ini ya, Z per X pangkat 2, dan V-nya itu adalah X pangkat 2 dikurangi ya. Nah, ini. Nah, di situ baru deh. Mas. Apa? P-nya itu X kuadrat dikurangi X ya. Oh iya dah. Maaf ya. Oke. X kuadrat dikurangi X ya. Oke, nggak ada masalah. X ya. Oke, ini ya. Nah, tempel aja rumusnya dah. Bentar. Rumusnya itu adalah ini, teman-teman. Tahu determinan kan? Tahu ya? Tahu, Mas. Tahu ya? Oke, tahu ya. Jadi, ini pakai determinan juga nih. Ya. Jadi, tak tempel dulu mungkin sini ya. Biar enak nanti kalau kita turunkan bisa. Jadi kita fokus dulu ke X mungkin ya, ke U dulu mungkin ya. Coba kalau misalnya kita fokus ke U ya, anggap aja ini dah. Fokus ke U dulu mungkin ya. Fokus ke U. Jadi di sini ada turunan U terhadap X. Berarti artinya apa? Berarti UX itu sama dengan apa teman-teman? Turunan dari Z per X pangkat 2 terhadap X. Apa hasilnya teman-teman? Kira-kira. Berapa kira-kira? Min 2 Min 2 Z ya? ZX Per per pangkat X. 3 dong. Iya. Pangkat 3 ya? Karena kan dia pindah ke atas kan jadi negatif 2 kan? Kemudian negatif 2 dikurang dengan negatif 1 kan hasilnya negatif 3 kan? Negatif 3 pindah ke bawah pangkat 3. Nggak ada masalah ya. Kemudian di sini ada UZ ya? Kalau UZ berapa UZ? UZ apa teman-teman? Sekali lihat kalau UZ nih apa kira-kira? Apa? Kan gampang toh kalau misalkan Z apa? Tinggal hitungan aja kan? Iya. X pangkat 2. X. Oke. X pangkat 2 ya benar ya. Kemudian pangkat 2 ya varian ya. Kemudian untuk UY berapa aja? Ini langsung ngomong bisa nih berapa? 0. Oke. Udah ya, nggak ada kemudian lagi ya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita fokus ke V sekarang. Fokus ke V. Oke. Jadi gini, untuk Vx berapa Vx? Lumayan ya. Vx gampang ini ya. Dilihat doang ya. 2x dikurang Y ya. Oke.
Kalau V berapa, Pak Yan? Negatif X. Negatif. Mantap. Kalau VZ maksud saya VZ. VZ berapa VZ berapa? Z-nya 0. Nah, oke. Ya udah, kalau misalkan udah kayak gini, baru kalian substitusi aja, wes. Oke, kita substitusi ya teman-teman ya. Berarti do U per do X itu adalah UX. Nanti kita dapatkan apa? Negatif 2Z per X pangkat 3 ditambah dengan P. Pokoknya yang dikalikan dengan UZ. UZ-nya apa? Seper X kuadrat. Aduh, kok gini banget angkanya ya. Lanjut yang sebelah bawahnya. Sebelah bawahnya itu adalah UY. UY-nya itu 0. Maka 0 di sini ya 0 ditambah dengan sesuatu di U per 2Z itu adalah seper X kuadrat ya. Nah, X pangkat 2. Kemudian untuk do V per do X itu adalah 2X dikurang Y ya. Pak kotak dulu dah biar berarti. Oke, 2X dikurang Y ya. Ditambah dengan V, do V per do Z berapa? 0 ya? 0, kalikan 0 tetap 0 nanti ya. Kemudian do V per do Y itu adalah negatif X. Ditambah Q, Q-nya adalah apa? Ya tadi dah, Q-nya tetap tadi ya. Do V per do Z-nya adalah 0 tadi ya. Ini ya benar ya, semuanya. Oke. Maka ini sama aja dengan apa? Sama aja dengan negatif 2Z per X pangkat 3 ditambah dengan P per X pangkat 2. Di sini adalah 2X dikurang Y. Di sini adalah Q per X pangkat 2. Dan di sini yang tersisa negatif X. Sampai sini paham teman-teman? Nggak paham. Ada yang? Kita Paham, Mas. ya aman ya. Nah ini berarti ya. Nanti selanjutnya ditermanya gimana lagi? Jangan-jangan lupa nih. Gimana kira-kira determinannya kita? Kira-kira ngapain? Ini kalian ini kan ya? Itu yang Hah? men Pakai min 2Z BC. Hah? Saya bentar tak bentar. Jadi dia itu adalah min 2. 2Z X pangkat 3 plus P per X kuadrat dikali min X dikurangi 2X Y dikali X kuadrat. Ini ya? Sama semua ya? Sama ya? Saya kira sama sih pasti. Karena kan ini pemahaman umum ya. Kemudian, berarti ini kalau misalnya dia masuk ke dalam, berarti yang X pangkat 3 jadi berapa tuh? Kalau misalnya masuk di sini, jadi apa dia tuh? Berarti kan X pangkat 3 dikalikan dengan X. Berarti jadi X pangkat 2 dia. Kemudian di sini ada negatif, jadi positif ya. Maka di sini menjadi 2Z per X pangkat 2. Yang sini karena dia positif ketemu negatif, dan negatif ya. Negatif P per X. Harusnya ada masalah mungkin? Nggak ada ya kira ya? Oke, nggak ada kayaknya. Pasti bisa. Kemudian tinggal kaitkan aja ini distributif. Berarti ini hasilnya adalah 2X dikalikan X pangkat 2. Di sini kan X ya. Nanti di sini adalah 2 per X dikurang dengan apa? Ditambah ya. Ditambah dengan Y per X pangkat 2 sama dengan 0. Oke. Biasanya kalau misalkan dosen-dosen tuh lebih suka, kan ini kan belum utuh ya bentuknya ya, jadi jadikan aja dalam bentuk implisit ya, implisit mungkin. Jadi ini diarahkan dalam bentuk implisit, jadi kita ubah dalam bentuk Z sama dengan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka kedua seluruh ruas kita kalikan dengan bentuk X pangkat 2. Supaya apa? Supaya X-nya itu hilang, X pangkat 2-nya hilang gitu. Kalau misalnya seperti itu, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan bahwasanya 2Z dikurang dengan PX dikurang dengan 2QX tambah QY sama dengan 0. Ya kan? Atau kalau seperti ini, dapatkan apa? Dapatkan bahwasanya 2Z itu adalah QX ditambah 2QX dikurang QY. Hasil akhir adalah Z itu merupakan PX ditambah 2QX dikurang QY per 2. Sampai sini ada masalah mungkin dari teman-teman? Ya? Belum, Mas. Ya, gampang mungkin ya. Ini gampang banget nih, masih. Ini hasilnya adalah ini dia. Ini nilainya 10 poin kalau nggak salah nih, kalau sama Bu Raffi.
Jadi hasilnya adalah ini. Berarti kita lanjut aja ke itu ya. Kita lanjut aja ke bentuk macam-macam bentuk PDB ya. Ada berapa PDB? Apa? Berapa apa namanya? Berapa tipe PDB? 4 ya? Hafal bentuknya? Nggak hafal. Hafal bentuknya? Nggak. Sama aja juga nggak hafal kok. Saya. Habis ini tak ceritakan ya. Bentar. Asik PDB ya? Asik apa enggak? Kemarin ya UTS tuh teman-teman masih dapat yang jelek gitu kayaknya teman-teman. Ada yang 15, ada yang 27 gitu. Iya, ada yang 15, ada yang 27 gitu. Ini soalnya ya. Untuk materinya tak ambil dari sini dah. Kelompok berapa itu ya? Kelompok 7 kayaknya ya. Mulai bahas itu ya. Dapat cek dulu ya. Oh ini transformasi tipe khusus ya. Tidak ada pengantarnya semua ini ya. Kita mengarah ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tumpuan utama kita sebelum kita membahas soal tadi. Nah ini kita simpan. Gimana tadi? Kelihatan kalian tulisan ini? Oh bukan kayaknya ya. Jangan ini ya. Kelompok 8. Berarti kan semester ini cuma mampu PDB doang ya? Ini aja dah lebih jelas ini. Oke. Ctrl C. Terus ini dah, biar lengkap. Kayak gini mungkin ya. Oke, coba kalian analisis teman-teman ya. Untuk yang nomor 4, yang A itu kira-kira pakai tipe berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab cepat nggak kira-kira? Yang 4A itu pakai tipe berapa? Enaknya, tipe 1 lah, tipe 2, tipe 3, tipe 4, atau tipe 5 nggak ada ya. Atau di tipe 4. Gimana Pak Dian? Kita dan kawan-kawan masih tipe berapa nih? Mbak Novembria mungkin? Tapi Gimana? itu nggak ada turunannya ya Mas ya? Pak Rip, Yang Yang A yang nggak ada turunannya dia. Pakai apa kira-kira? Apa pakai yang kayak tadi ya? kayak Apa? tadi Mas bentuknya sama. iya Mas. Iya ini kan PG ya? Iya kayak tadi berarti ya? Masuk di tipe 1 dia berarti. Oh enggak, dia bedanya ini. Bedanya Ada itu kuadratnya. kuadratnya dia di sini ditambah di sini. Oke, berarti dia pakai tipe 1 berarti ya di sini PG ya. Jadi kita Oke. akan ke PG. Oke, coba kita coba dulu ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Saya juga belum nyoba juga nih. Pernah nyoba tapi setahun yang lalu udah lupa nih. Coba yang 4A ya. Kita coba yang 4A mungkin. Yang 4A tadi adalah Z sama dengan X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ya. Dia harus menggunakan tipe 1. Ya. Tipe 1 berarti benar katanya apa tadi Revita dan kawan-kawan ya. Jadi kita turunkan dulu terhadap X. Jadi Z per 2X dia adalah P. Nah, nilainya sama dengan apa dia? Turunan Z terhadap X hasilnya apa? Ayo, gimana? Berarti apa turunannya kira-kira? Berapa? 2 Makanya turun kali ya. X min A, mantap. Gampang ya. Lanjut. Z per 2X Q ya. Berarti apa? 2 I dikurang B. Ya kan? Nah, karena di bentuk Z-nya itu memuat X min A dan Y dikurang B, maka bentuknya itu kita arahkan ke dalam bentuk sana gitu. Jadi kita ubah ini. Kita ubah dalam bentuk X min A adalah apa berarti kalau X min A? B per 2 berarti ya. Oke. Berarti ini Y dikurang B adalah I per 2. Berarti tinggal apa? Tinggal di substitusi aja teman-teman. Substitusi ya. Kalau misal disubstitusi, maka kita dapatkan apa? Dapat Z itu kan tadi adalah X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 kan? Nah, masukkan aja guys. Berarti ini adalah
per 2 pangkat 2 ditambah I per 2 pangkat 2. Berarti hasilnya apa teman-teman? Hasilnya adalah B pangkat 2 per 4 ditambah I pangkat 2 per 4, atau dapat kita peroleh bahwasannya 4Z itu adalah sama dengan I pangkat 2 tambah I pangkat 2. Ada masalah sampai sini? Mbak November dan kawan-kawan mungkin? Dari Alfi dan kawan-kawan ada? Belum ada, Mas. Gampang ya. Ini ada satu soal yang menarik nanti nih. Oke. Kalau yang 4B pakai apa? Coba. Saya juga belum belajar kok, sama-sama kok. Yang 4B pakai apa kira-kira? 1, 2, atau 3 ya kira-kira? Nah, kalau dari bentuknya pakai apa ya? Pakai apa? Sulit ya? Tipe 3. 3? Enggak, 4 kayaknya. 4 ya? Kalau 4 itu dia pasti dimodifikasi ya, jadikan 2 bentuk idenya. Nah, coba dulu ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, sebentar. Berarti dipisahkan dalam bentuk X doset per 2X dan Y doset per 2Y ya. Oke, tipe 4 mungkin ya. Kita pelajari dulu pakai tipe berapa ya? Mas ujian bentar. Mana? Kalau ujian sempat berapa ya? Nah. Nomor berapa tadi ya? Nomor 4 ya? 4 yang B. 4B. Kalian nggak suka nulis pakai pulpen gitu? Enggak. Jangan pernah. Coba 4B mungkin ya. 4B. Ini yang cara beda. 4B. Posisi pakai Lagrange dulu. Pakai Lagrange ya. Loh, boleh kan kalau pakai Lagrange? Boleh ya? Iya, pakai Lagrange teman-teman. Ini saya dulu yang B itu pakai Lagrange. Gimana? Pakai Lagrange lah. Pakai Lagrange aja ya, lebih jelas. Iya, gitu. Saya juga lupa juga tadi. Ternyata dia menggunakan Lagrange ya. Gampang berarti kalau menggunakan Lagrange ya. Lebih ya gampang kalau Lagrange. Tapi kalau Lagrange di sini itu cuma gini doang ya. Tapi kalau misalkan Lagrange di fisika tuh beda lagi ceritanya tuh. Panjang banget kalau di fisika. Kalau di matematika gampang banget Lagrange-nya daripada di fisika. Coba kata dia yang 4B ya. 4B bentuknya apa tadi Mas? X pangkat 2Y doset per 2X. Coba lihatin ya saya. X pangkat 2Y doset per 2X. Kita tambah apa di sini? Tambah apa Marian? Tambah apa? XY XY. Terus di sini apa? Doset per 2X ya? per 2Y Sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat ditambah Y. X kuadrat ditambah Y. X kuadrat ditambah Y. Ya ini sama, benar-benar ini ya. Oke. Menggunakan metode Lagrange. Kalau nggak salah, metode Lagrange ini juga ada di kalkulus multivariabel ya. Ingat nggak? Nggak ingat? Lupa kayaknya ya. Ini kalau nggak salah di kalkulus multivariabel itu digunakan untuk meminimumkan fungsi biasanya. Metode Lagrange nih, dengan kendala-kendala tertentu. Jadi Lagrange ini ilmuwan hebat ya. Jadi dia bisa menemukan metode-metode yang lain gitu. Oke, kalau seperti ini berarti ini 2X per apa berarti? Per X pangkat 2Y ditambah 2Y per XY ya. Sama dengan 2Z per X pangkat 2 tambah Y. Ya. Kalau seperti ini, maka kita pecah dari beberapa kemungkinan teman-teman. Jadi kemungkinan pertama itu didapatkan X pangkat 2Y itu sama dengan 2Y per 2Y per XY ya. Joseph. Oke, yang pertama ya. Terus kemungkinan kedua apa? 2X per X kuadrat Y sama dengan 2Z per X kuadrat plus Y. Oke, gampang ya. Dan kemungkinan terakhir apa? Pakai apa? Kira-kira? Bentar. Kelihatan. Oke, kemungkinan terakhir pakai yang terakhir nih. 2Y per XY sama aja dengan 2Z per X kuadrat plus Y. Ini kan ya. Jadi ini adalah 3 kemungkinan utama dari metode Lagrange. Berarti nanti untuk solusi akhirnya itu pastinya mecah dalam bentuk 3 bagian nanti.
ada UV yang sama apa satunya ya? Kalau misalkan 3, saya lupa ya. Oh, A, B doang ya? UV. Oh, berarti tinggal milih aja nanti kita ya, nanti ya. Oke, kalau di sini kita menggunakan apa dulu? Di sini do X sama do Y dulu, teman-teman. Coba ya. Do X sama do Y dulu. Berarti kita gunakan kemungkinan satu ya. Nah, gunakan kemungkinan satu ya. Oke, gunakan kemungkinan satu, maka dapat di sini do X per X pangkat 2Y itu adalah do Y per XY. Apa yang bisa dihilangkan kira-kira? Variabel apa? Varian XY. X-nya ya. Berarti yang sebelah kiri sisa apa? Sisa do X per Do X per X. sama dengan do Y ya. Tinggal kita integralkan ya. Gampang kan? Integralnya apa berarti itu? Teman-teman. Ln X. X tambah sesuatu ya. Misalkan ya di ln A mungkin ya. Tambah C ya, C tambah C dulu apa ya? C1. Oke, wait bentar. Pakai C1 pasti ya. Nanti verifikasi dari C1 ini. Yang lain apa? Iya tambah C2 kan? C2. Nah kan dia kan masih berupa dalam bentuk ln kan ya? Berarti nanti kita hubungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan bilangan Euler kan nanti ya. Maka kita dapatkan di sini adalah ln X ditambah kumpulkan yang C1 kumpulkan C1. Tapi di sini untuk C1 sampai C2 itu tak kumpulkan sebelah kanan. Bebas kan kumpulkannya ya. Di sini adalah negatif Y sama dengan C2 dikurang C1. Nah, di sini untuk C2 dikurang C1 itu tak misalkan hal lain. Contohnya adalah apa ya? Misalkan apa namanya ya? Misalkan E pangkat B. Boleh dong kalau misalkan ini. Atau E pangkat A. Boleh ya? Boleh. Jadi ini C2 dikurang C1 adalah E pangkat A. Jadi ini adalah ln X dikurang Y sama dengan E pangkat A. Ya benar ini ya? Ya. Berarti kalau misalnya seperti itu, langkah selanjutnya adalah itu ya. Apa yang varian langkah selanjutnya kira-kira? Kita lupa juga nih, lama atau pegang kalkulus. X per epsilon pangkat Y. Itu yang Gimana? ln X dikurangi ln X per epsilon pangkat Y. Oke, bentar. Ini di ini kan ya, di ini kan, di link kan kedua luas kan, ini kan. Ya. Benar gini ya? Benar ya? Gimana? Benar nggak kira-kira? Benar? Enggak? Apa langsung kayak gini ya? Apa langsung misalkan ada dia di sini ya? Coba kita cek jawaban saya mungkin. Kalau jawaban saya itu, iya, langsung pakai ln. Oh, dia langsung pakai ln A ternyata ya? Maaf. Berarti dia langsung menggunakan ln A ya? Oke, berarti di sini misalkan ln A ya. Oke. Berarti di sini untuk kedua dikurangi itu adalah ln A ya. Ya. Di sini adalah ln A. berarti bukan aja berarti ln X dikurang ln A adalah Y. Di sini adalah X per A yang Y ya. Maka kita dapat X per A itu merupakan X pangkat Y. Epsilon pangkat Y. Maka dapat apa? Hanya sama dengan X per Y pangkat Y. Ini ya. Oke. Angka kedua menggunakan yang mana? 2, 3, 4 yang mana ini kira-kira? Yang paling mudah lah, yang paling mudah yang mana? 2 atau 3? Gimana? Pilih yang mana? 2 atau 3? Nggak tahu, saya dulu pilih yang mana ya? Coba cek dulu ya. Kalau yang B saya pilih apa dulu ya? Yang B itu saya menggunakan 2X. Ini pakai pecahan rasional nanti. 2X per X pangkat 2Y, 2Z per X pangkat 2 tambah Y. Ya pakai pecahan rasional. Coba dulu deh ya. Oke, coba ya. Kita menggunakan yang kedua. Kita gunakan yang ini teman-teman ya. Kita gunakan yang kedua. Jadi gunakan kemungkinan 2 ya. Gunakan kemungkinan 2.
Itu adalah X pangkat 2Y sama dengan 2Z per X pangkat 2 tambah Y. Benar gini ya tadi ya? Oke, benar. Selanjutnya adalah ngapain? Ya tinggal kita kalikan aja teman-teman ya, biar dia jadi satu itu di sini. Maka kalau yang seperti itu di sini adalah, bentar ya, sini adalah X pangkat 2 tambah Y, ya, per X pangkat 2Y, di sini adalah 2X sama dengan 2Z. Kalau sini ada masalah? Nggak ada? Nggak ada ya? Selanjutnya tinggal kita rumuskan aja teman-teman. Berarti di sini adalah X pangkat 2 per X pangkat 2Y ditambah dengan Y per X pangkat 2Y, ini 2X sama dengan 2Z ya. Nah, ini sama ini habis jadi satu. Ini sama ini habis. Maka kita dapatkan 1 per Y ditambah dengan sesuatu per X pangkat 2. X kuadrat dx. Ya. Tinggal kita integralkan ya teman-teman ya. Kan gampang integralnya ini ya. Berarti jadi apa? Jadi X per Y ya ditambah. Berapa nih kalau integralnya X pangkat 2 teman-teman? Jangan bilang X kuadrat ya. Bukan X pangkat 2, bukan ya. Apa hasilnya dia? Varian teman-teman dan kawan-kawan berapa? X pangkat min 2 Negatif X pangkat min 1 ya. Ini ya. Ya. Tambah dengan C1 lah. Lakaran adalah Z ditambah dengan C2 kan. Ya. Kalau satu seperti ini tuh ini adalah ya kurang sama dengan C2 dikurang C1. Misalkan V ya, begini ya. Ya. Benar. Maka kita dapat bahwasanya untuk panjang yang tadi atas adalah yang atas adalah X per E pangkat Y. Sedangkan yang B kita dapat di sini X per Y dikurang 1 per X dikurang Z. Maka hasil akhirnya adalah F A, B sama dengan 0 kan? Atau hasil akhirnya adalah F apa berarti di sini? X per E pangkat Y, di sini X per Y dikurang per X dikurang Z. Ada masalah teman-teman kira-kira? Nggak ada? Belum mas. Belum ya? Coba kita lanjut soal selanjutnya ya. Dari soal itu kayaknya satu yang nggak bisa tulis saya itu. Bentar. Ini nomor C. Ngapain? Pakai apa? Yang C pakai tipe berapa kira-kira yang C? Yang C tipe Tipe 2 mas. 2 itu ngapain? Kalau tipe 2 langkah awalnya ngapain? Ngapain awalnya kira-kira? Langkah awalnya ngapain dah? Gimana kalian? Langkah awalnya ngapain kalau tipe 2? Ingat nggak? Apakah itu ya? Turunan dulu enggak ya? Gimana kalian? Ada ide nggak? Untuk tipe 2? Coba dulu deh ya, kita gunakan tipe 2 ya. Oke, sebentar. Dikten ya, bersini ya, yang C ya. Bentar. Coba yang C, canggih gimana nih? C. Do Z per do X kuadrat. Di luar ini ya? Oke, habis itu? Ya, di luar. Kurangi 2 kali Ya. do Z per do Y kuadrat. Angka 2 lagi ya? Ditambah sesuatu ya? Apa? Tambah do Z per do X, do Z per do Y. Oke. Sama dengan 0 ya? 0. Iya. Nah, kalau saya dulu pakai apa ya? Bentar. Ini yang C ya? Kayaknya saya dulu salah deh kayaknya deh, karena waktunya terbatas. Oh iya, saya salah dulu. Apa ini? So asik banget punya jawaban saya ini. Oh alah. Tidak ada penyelesaian singular. Alasan saya dulu. Sebenarnya saya nggak bisa kayaknya dulu. Gimana? Pakai gimana langkah awalnya dia tuh? Nggak paham. Gimana kira-kira? Kok jelek banget tulisan saya? Bentar.
di sini. Ya, silakan. Berarti ngapain dulu nih? Langkah awalnya apa ya? Saya juga nggak ada ide nih sih. Pakai apa? Kita, Mbak Novembelia mungkin, Afni, pakai apa? Tulisan mungkin? Nggak ada mas. Nggak punya ide ya? Nggak, tak cari referensi dulu. Saya juga nggak punya ide nih. LKM 9. Kalau LKM 9 isinya apa? Carpit ini ya? Carpit. Yang ini bahasa apa dulu bentar? Yang ini bahas. Oh, lama belum saya pakai ini. Ada trigonometrinya juga ini. Nggak pakai ini yang jelas, nggak pakai kelompok 8. Nah, kalau kelompok 7, kayak len dia. Tapi nggak ada kayaknya ya. Nggak pakai len kayaknya. Oke, kita pakai ini. Coba kita cek kelompok 6. Kalau kelompok 6, berarti apa? Coba kita kelompok 6. Titik-titik ya. Gimana varian? Kita nggak punya ide. Kok kosong juga saya? Maksudnya dia sama dengan 0 gitu. Di sebelah kanannya dia. Kayak ini ya, modelnya. Mirip-mirip gitu. Gimana? Ada ide? Dari berapa mahasiswa? Enggak. Ada 49 mahasiswa di sini. Gimana, ada ide apa? Cek dulu ya. Kalau misal pakai ini ya, yang dikirim varian tadi, kalau misalkan pakai ini tadi bentar, masalahnya dia itu sama dengan 0 gitu, sebelah kanannya. Iya nggak sih? Oh iya mas, iya benar. Ya masalahnya itu, saya juga bingung juga dulu ngerjain ini. Ini ngapain enaknya gitu. Coba dulu ya, saya sering banget mencoba dan error. Berarti saya adalah P pangkat 2 dikurang 2Q pangkat 2 ditambah PQ ya, sama dengan 0 ya. Coba nih, kalau misalnya kayak gini diapain ya? Oke, apa yang dulu nanya kalau misalnya gini? Diapain maksudnya? Pertanyaan diapakan gitu kalau misalnya kayak gini nih. Itu yang susah. Bentar. Oh, gini. Nah, berarti diubah dalam bentuk 3, teman-teman. Dalam bentuk ini. Kayaknya sih ya. Kayaknya dalam bentuk tipe 4 kayaknya dia tuh. Masuk ke tipe 4 ini. Kayaknya sih. Kita cek ya. Di sini bukan X, ini lagi. Pak ya. Berarti kalau misalnya seperti itu, di sini ada tetap ya. Di pangkat 2 dikurang dengan, kita keluarkan I-nya teman-teman. Atau G-nya atau gini aja. Jadi yang kita lakukan dengan P pangkat 2 tambah PQ dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 0 ya. Berarti P-nya kita keluarkan, di sini P tambah Q dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 0 ya. Kalau misalnya seperti itu, oke. Selanjutnya di sini adalah P tambah Q sama dengan 2Q pangkat 2. 2Q kuadrat. Coba, apa hubungan ini sama tipe 4 kira-kira? Ada hubungannya nggak dia? Kira-kira? Sama tipe 4. Susah juga ya. Ini pakai ini. Kalau saya pakai opsi dulu nggak? Dulu. Kalau saya dulu, kan nggak masalah aku zaman saya. Oh, manipulasi bentuknya itu. Oke, paham. Nah, kayak ini aja ya. Ini berapa? Kayak tipe 4 dia kayaknya. Tipe berapa ya? Nah, coba kita pakai ini dulu ya mungkin ya. Jadi kita harus manipulasi teman-teman. Jadi benar langkah kita pakai ini benar-benar dia. Karena di sini dia muncul 2, ya. Karena di sini muncul 2. Karena di situ muncul 2, kita pecah aja jadi 2 gitu.
Berarti sini ada P pangkat 2 tambah PQ dikurang P pangkat 2 dikurang P pangkat 2 sama dengan 0. Habis itu di sini P pangkat 2 dikurang pangkat 2 tambah PQ dikurang P pangkat 2 sama dengan 0. Berarti kalau misal kayak gitu ini akan menjadi P min Q, jadi P tambah Q. Di sini jadi tambah Q P dikurang Q sama dengan 0. Kan ini semua ini seri bagian. Dengan syarat bahwasanya P itu tidak sama dengan Q. Kenapa? Misalkan P sama dengan Q nanti hasilnya dia 0. Kalau misalkan 0 nggak bisa dibagi dengan 0 gitu. Maka kita dapat P tambah Q tambah Q sama dengan 0 ya. Oke, ya. Berarti kita dapat bahwasanya hubungan P sama Q adalah P tambah 2Q sama dengan 0. Atau nilai P itu sama dengan negatif 2Q. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada kayaknya ya. Oke, kita dapat kayak gini. Terus kemarin di saya itu diarahkan dalam apa yang kira-kira? Oke, kalau di saya menggunakan yang bermenang. Oke, jadi yang negatif 2Q-nya itu nanti dibesarkan dengan sesuatu A gitu. Baru deh kita masukkan ke rumus umumnya nanti. Oke, coba dulu mungkin ya. Jadi karena dia adalah tipe berapa tadi kalau kita tahu, tinggal kita masukkan ke rumusnya jadi adalah terus ya. Integral dari P PDX ya tambah dengan integral dari PD. Ini berapa ya kira-kira ya? 4, 3, 2, 1, 4 kayaknya ya. Kalau 4 tambah 4 itu 3 kayaknya ya. Tinggal kita substitusi aja berarti ini ya. Berarti ini menjadi kayaknya min 2Q ya. Ya coba tulis dulu dah. Integral dari min 2Q dx-nya dx tambah Q tetap berarti ya Q di ini ya. Berarti ini menjadi Z dikurang 2Qx ditambah dengan Q. Jawaban akhirnya adalah ini. Masa kayak gini jawaban akhirnya? Jelek banget. Nah, kalau di sini, kenapa kok muncul 2 di sini ya? Mana dah? Nggak kelihatan kursor saya ya. Oke. Di sini dia tuh tiba-tiba dimisalkan dengan P ataupun A. Kenapa ya? Ada yang tahu alasannya mungkin? Nggak ada? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Kalau misal seperti ini, dia tuh pengennya itu kayaknya dia merubah dalam bentuk hal lain kayaknya segitu. Jadi di sini ada misalan kalau dia diminta dalam bentuk umum kayaknya. Bentuk umumnya itu kalau nggak salah K, X, Y, A, B itu. Nanti di sini dimisalkan untuk ininya adalah A sama dengan P ya. Kalau A sama dengan P, maka hubungan A sama P itu adalah gini. Di sini min 2Q ya. Maka kita dapat Q-nya itu adalah A dikurang A min 2 ya. Atau Q adalah negatif A per 2. Nah, kita masukkan aja coba di sini ya. Sebenarnya itu tidak betul, tapi kita coba-coba mengarahkan ke dalam bentuk umum gitu. Jadi sini adalah Z integral dari A dx ditambah dengan Q-nya itu merupakan negatif A per 2 nanti di sini Z sama dengan AX dikurang AY per 2 ditambah dengan C. Ini jawabannya ini berarti. Ada masalah sama sini? Nggak ada? Belum ada. Gampang ya? Yang penting berarti ide awalnya gitu dalam mengajarkan soal kayak gini. Jadi cuma satu bahasnya ini harus banyak-banyak latihan aja. Karena kalau misalnya kita banyak latihan tuh nanti instingnya itu bakal terlatih sendiri. Jadi lihat BDP ini nanti awalnya ke sini ini, awalnya ke sini gitu. Terus soal terakhir nomor berapa? Nomor D. Nomor D itu tambah salah lagi nih. Ini baru pakai itu variabelnya ya, yang kamu kirim ya? Iya kayaknya. Iya. Coba kita cek ya. Coba di nomor yang kiri di barat. Bentar. Juga ya. Coba yang D habiskan aja soalnya mas. Ini apa D-nya guys?
Dual dikali selalu 2. Apa yang kira-kira? Apa varian? Yang D tadi? Enggak apa soalnya. Enggak punya juga DHP. Bentar, Mas. Iya. Yang D itu do Z per do X kuadrat. Oke. Terus per pangkat 2 ya. Terus apa lagi? Iya. Dikali X ditambah Tambah do Z per do Y kuadrat kali Y. kali Y. Terus Dikurangi do Z per do X, do Z per do Y sama dengan 2Z. ini kira-kira manfaat dulunya apa kira-kira ya? Oke, kita coba dulu dah mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Coba di sini itu kayak gini. Oke. Jadi tadi itu di awal kita udah sepakat bahwasanya P itu adalah do Z per do X ya. Y-nya adalah do Z per do Y. Coba kita arahkan ke sana ya. Berarti ini adalah transformasi linear untuk Px dan Ky. Berarti di sini menjadi Px pangkat 2, P pangkat 2 ya, tambah Q pangkat 2Y dikurang PQ sama dengan 2Z ya. Benar gini ya? Oke, habis itu ngapain? Iya, Ngapain? benar. Selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya ngapain kira-kira? Apa diturunin ya? Diturunin kayaknya ya? Hanya lebih mudah Itu diturunkan ya? P-nya jadi A, Q-nya jadi benar. B. Ya, bentar. Nah, berarti misalkan lagi dia nih. Untuk penyelesaian lengkap kalau nggak salah namanya ya. Penyelesaian lengkap, saya juga lupa namanya itu. Untuk penyelesaian lengkap, gimana diajar Bu Siana kan? Oke. Nggak ada yang diajar apa nih? Nggak ada. Nggak ngajar Pak Arif ya? Oke, bentar. Kalau misal seperti ini, dia berubah menjadi A pangkat 2X sama dengan B pangkat 2Y dikurang AB sama dengan 2Z. Ya. Mari kita turunkan teman-teman. Ini Z-nya adalah A pangkat 2X per 2, B pangkat 2 per 2 dikurang AB per 2. Di sini dapat Z per 2. Berarti apa dia varian? Oh, Apa? jadi AX. AX AX, iya. min 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 B. B. min B B per 2. per 2. Lanjut dengan cara yang sama untuk 2Z per 2 B berarti apa ya? Kemudian apa? Sama dengan BY ya? Itu jadi BY ya? BY kurangi A per 2, iya. Per 2. Udah tahu gini selanjutnya ngapain ya? Saya juga bingung kan. Ada kayak gini selanjutnya ngapain? Ada ide lain nggak dari kalian kira-kira? Ngapain selanjutnya? Oh ini misalkan P ya ininya. Ya. Atau apa? Coba kalau di sini saya pakai apa ya? Coba. Nomor ini. Kok pakai ini saya? Iya benar sih. Oh dia ada. Oke, sama caranya ya. Oh, dia itu dijadikan sama dengan 0 ya teman-teman ya. Di sini saya mengatakannya itu doi per doanya itu sama dengan 0 ya. Oh itu. Jadi supaya maksimum kayak materi kalkulus diferensial teman-teman ya. Berarti ini harus disamakan dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Maka kita dapat apa? Untuk yang pertama itu kita dapat hanya X dikurang B per 2 itu sama dengan 0. Maka dapat hubungan AX itu adalah 2X sama dengan B. Setuju ya? Hal ya? Setuju nggak kira-kira? Kita terus kayak gini nih. Di sini 2B ya? Sama dengan A. Setuju kalian kira-kira? Nggak ada? Sepakat nggak kalian? Kayak gini. Nah, habis itu, setelah saya nulis kayak tadi tuh,
kita selanjutnya adalah substitusi ya. Substitusi kemana? Ini kalau saya itu kok nggak jelas ya jawaban saya di sini ya. Nah, Adira, ini kira-kira dari mana kira-kira nih jawaban ini? Gimana? Ada tanggapan nggak kira-kira? Kira-kira? Itu tadi kayaknya disubstitusi ke penyelesaian lengkap, Mas. Tadi apa nih? Kesimpulannya apa? Kayaknya ya. Coba-coba. Kalau saya lengkap gimana bentuknya? Set sama dengan apa dia? Set sama dengan apa ya? Sesuatu ya. Apa dia cari hubungan A sama B ya? Kalau misalnya cari hubungan A ini bisa sih caranya. Enggak. Bagus dulu. Kalau misalnya kayak gitu, buat dulu ya. Jadi A di sini tuh, coba kalian masukkan aja ke sini teman-teman. Masukkan ke sini. Nah, coba ya, namanya coba-coba kan, kita nggak tahu ya. Kalau seperti itu berarti sini 2B, 2B apa di sini? 2BY, X sama dengan BR. Ini sini jadi 4 ya. Di sini jadi BY, X sama dengan B. Kita dapat bahwasanya 4XY sama dengan 1. Tuh, ke sini ya. Kalau 4X sama dengan 1, selanjutnya ngapain? Yang nggak ada gambaran juga ini ya. Kalau yang lengkap gimana Varia? Kira-kira penyelesaian lengkapnya tuh. Itu kan di atas kan udah beda penyelesaian lengkapnya, Mas. Ya, Itu mungkin yang 2AX sama dengan B itu jadiin AX gitu mungkin. Jadi AX sama dengan B per 2 gitu. Terus disubstitusi mungkin. Oh iya ya. Oh iya ya kan kalau ini salah ya. Coba. Berarti AX sama B per 2 ya. B adalah apa per 2 ya. Oke, berarti substitusi ke sini berarti dia ya. Oh iya ya kan nggak ukuran ke situ ya. Bentar. Coba kalau misalnya seperti itu dulu ya. Oh iya benar itu varian ya. Jadi Z-nya itu adalah di sini kita bisa ya AX kalikan dengan A per 2 ya. Ditambah dengan B kalikan Y kalikan B per 2 dikurang AB per 2. Iya benar ini caranya benar gini. Berarti AX-nya itu berubah menjadi B per 4 di sini ya, kalikan A ya. Ditambah B kalikan B berapa? B per 4 berarti ya. A per 4 maksudnya A per 4 B ya dikurang AB per 2. Iya, hasilnya dia 0 kayaknya nih. Ini samanya adalah AB per 4 ditambah AB per 4 dikurang AB per 2 ya. Di sini menjadi itu ya, menjadi AB per 2 dikurang AB per 2. Maka dapat berapa hasilnya? Sama dengan 0. Berarti nilai Z itu adalah sama dengan 0. Itu kesimpulan akhirnya nomor 2. Ya, nomor berapa tadi? Yang 2D gitu jawaban akhirnya dulu. Gimana, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Nggak ada ya? Susah ya ternyata ya. Terus kalau misalkan nomor yang E ini, saya dulu tuh nggak nemu jawabannya untuk yang E ini. Karena apa? Karena yang E ini kalau nggak salah integralnya nanti bentuknya nggak wajar itu. Nih namanya. Saya menggunakan tipe yang keempat untuk yang E. Nah, ini ketika saya menggunakan tipe yang keempat, nah nanti hasil akhirnya itu dapat integral kayak ini nih. Jadi integral akhirnya adalah dalam bentuk dosen itu dikalikan akar sepangkat 3 per akar 1 tambah sepangkat 2 dan akar dari 3 per 4A DU gitu. Nah ini mirip integralnya nggak wajar gitu. Jadi waktu UTS waktu kelasnya tuh Pak Kajar ini nih agak sulit integralnya Bu. Jadi ini memang sulit nih untuk diintegralkan dia. Nggak mungkin kita bisa mengintegralkan ini, nggak mungkin. Mungkin kita perlu untuk menggunakan software tambahan mungkin untuk menyelesaikan integral yang ini gitu. Saya nih bentuknya nih. Jadi dulu, jadi kayak gini. Kita menggunakan bentuk yang keempat kalau dulu tuh. Agak sulit kasih mau dibahas atau gimana kira-kira? Nggak usah.
Tapi yang penting kalian harus bisa itu sih, harus bisa merubah bentuknya itu dalam bentuk kayak tadi, dalam bentuk integralnya kayak tadi. Ini kuncinya menggunakan tipe yang keempat. Gimana? Mau dibahas atau gimana? Varian, kita Mbak Novemberia mungkin. Nggak usah. Karena ini jawaban akhirnya itu nggak bakal ketemu. Dulu saya nggak ketemu sih. Kayak gini jawaban akhir saya tuh. Nggak mungkin ini diselesaikan nih. Untuk integral kayak gini nggak mungkin. Nanti coba-coba sendiri aja ya. Untuk yang nomor 4E ya. Nah, mungkin kita langsung ke soal akhir aja karena waktunya tinggal dikit juga. Kalau soal terakhir nih, nomor 5 ya. Jadi yang kita tadi masih belum ketemu itu yang 4E. Karena bentuk akhirnya itu dia nggak wajar gitu bentuk akhirnya. Apa nih? Apa yang ngajarnya? Iya, oke. Karena bentuk yang ini tak wajar bentuknya. Kita coba nomor yang 5A mungkin ya. Terakhirnya, nomor 5 dah. Kalian masih ingat PDB? Ini dipakai di situ nih, PDB-nya nih. Masih ingat? Faktor pengalih masih ingat? Nggak? Udah gimana kalau lupa ini? Ingat apa nggak kalian? Faktor pengalih. Bentuk umum, ingat ya? Coba ya, ini kayaknya dia lupa. Coba dulu deh habis ini dah. Oke. Ini kuncinya itu kalau nggak salah menggunakan faktor pengalih. Ingat saya gitu. Karena dulu waktu UTS tuh saya nyari ini tuh hampir setengah jam sendiri itu. Waktu kurang setengah jam saya baru nyari ini. Nah untungnya ketemu jawaban akhirnya. Dan clue-nya itu kita harus menggunakan PDB yang pernah kita pelajari dulu gitu. Dia menggunakan metode Lagrange ya. Berarti di sini adalah ada 3 komponen tadi ya. Berarti di sini adalah do x per berapa? X pangkat 2y itu sama dengan ya. Itu sama dengan do y ya per xy. Yang terakhir adalah do z per x pangkat 2 tambah y tambah z kan ya. Oke. Selanjutnya itu kalau nggak salah menggunakan yang mana nanya kan? Yang pertama itu do x pangkat 2y sama dengan do y per xy. Yang kedua itu kalau nggak salah saya dulu menggunakan apa ya? Yang kedua dulu saya menggunakan ini saya cepat-cepatan soalnya dulu menggunakan kemungkinan yang kedua sama kemungkinan yang ketiga. Nah ini ada faktor pangkalnya juga nanti saya tuh. Tambah saja mas. Yang kedua itu kita pakai dua kemungkinan aja. Berarti di sini do y per xy sama dengan sesuatu do z x pangkat 2 tambah y tambah z ya. Nah kayak gini nih. Kalau sesuatu itu ini sama cuma tersisa yang satu ya. Perhatikan kemungkinan satu. Oke. Dari kemungkinan satu ya. Berarti terdapat do x per x itu adalah do y. Atau hasil tariknya adalah ln x sama dengan y tambah a ya. Di sini kita langsung gunakan ln a teman-teman ya. Dan cepat tambah dengan ln a. Kayak ini kasusnya persis sama yang atas tadi. Jadi kalau seperti itu ln x dikurang ln a itu adalah y. Di sini ln x per a sama dengan y. Maka dapat bahwasanya x per a itu sama dengan y pangkat y. Atau a-nya adalah x per y pangkat y. Ini untuk yang kemungkinan satu. Nah yang susah itu di kemungkinan duanya teman-teman di sini nih. Kenapa kalau susah? Karena kita harus mengingat materi PDB-nya gitu nanti. Jadi ada di sana nanti bentar. Yang nomor 2 di situ adalah do y per xy sama dengan do z ya. Do z per x pangkat 2 tambah y tambah z ya. Nah kalau nggak salah dulu diapain dulu ya? Ya, dikalikan ini taruh di atas. Berarti di sini adalah x pangkat 2 tambah y tambah z per xy di sini adalah do y ya, sama dengan do z. Habis itu kita sederhanakan teman-teman ya. Berarti di sini adalah x per y ditambah dengan sepat x ditambah dengan z per xy. Do y sama dengan do z.
Nah gini ya, oke, X per Y tambah super X, ya super X tambah Z per X Y ya. Nah, kalau nggak salah dulu itu saya pakai faktor pengalih di sini. Oke, mana ya faktor pengalihnya ya? Nah ini nih, saya ubah dalam bentuk PDB non apa namanya PDB homogen gitu. Jadi kalau misalnya diubah dalam bentuk PDB homogen, ini dia bentar. Coba kita arahkan di sini aja ya teman-teman ya. Jadi diarahkan, jadi nggak kayak ini. Dulunya berarti nggak kayak ini dia. Berarti flow-nya itu kita arahkan, harus dihapus ya. Flow-nya adalah ya. Jadi flow-nya arahkan itu ya ke PDB orde 1. Kalau nggak salah itu mungkin non mungkin itu. Oke. Berarti ini adalah X pangkat 2 tambah Z sama dengan 2Z per 2Y XY. Nah, di sini ada masalah kira-kira? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Habis itu tinggal kita apa namanya dah? Kita ubah dalam bentuk umum ya di sini ya. Berarti bentuk umum dari itu apa namanya dah? Penyelesaiannya itu adalah ini ya. XY 2Z per 2Y dikurang X pangkat 2 dikurang Y itu Z sama dengan 0 ya. Nah, yang disebut faktor pengalih itu yang ini kayaknya dia deh. Coba kita cek ya. Terus dia dimodifikasi lagi teman-teman. Jadi biar mengarah ke bentuk mungkin atau mungkin saya juga lupa. Berarti ini Z per 2Y ya dikurang X pangkat 2 dikurang Y dikurang Z. Ini per XY juga. Ini per XY. Ini per XY sama dengan 0 ya. Berarti kalau satu dari itu adalah 2Z per 2Y dikurang dengan Z per XY dikurang X per Y ya dikurang per X sama dengan 0 ya. Nah ini tuh adalah PDB orde 1. PDB orde 1 bentuknya gimana? Nah ini kita pakai dulu. Semester berapa PDB teman-teman? Dari kalian Semester kemarin mas, semester 4. Aku di semester 3 udah dapat. Ini semester 3. Dari PDB ya? Mana PDB ya? Ini. Bukan masih ada. Dulu yang ngajar Pak Arif. Jadi banyak. Diterangin kalau apa itu. Jadi mana ya? PDB. Dari PDB orde 1 itu ada nggak? Apa di atas ya? Nah, kayaknya di sini deh. Modul PDB MMP. Kita PDB 1 coba ini ya. Kalau nggak salah ya, semoga ada di situ. Kita PDB. Kalau ada modul-modul itu jangan dibuang ya, disimpan. Nah ini nih kan. Nah ini kan. Jadi bentuknya tadi itu kok susah ya. Jadi kan ini gini ya. Oke, nah di sini tuh dia memuat 2Z per 2Y ya. Memuat 2Z per 2Y. Di sini juga sama. Di sini dia memuat 2Y per 2X. Karena yang atas adalah Y ya. Maka di sini Y. Karena di sini di atas adalah Z. Nggak bisa ya. Karena di sini atasnya Z, maka di sini adalah Z yang kita perhatikan. Terus yang sebelah kanan itu adalah ini. X per Y dikurang super X itu. Gitu. Nah ini kalau bisa diselesain, jelas bahwasanya ya. Jelas bahwasanya untuk faktor pengalihnya itu adalah ini. Negatif 1 per X ya nanti. Karena di sini faktor pengalihnya itu di sini ya. Kalau diperhatikan, baru nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau diperhatikan di sini kan faktor pengalihnya adalah negatif A per X. Berarti untuk di sini
faktor pengalinya adalah negatif super X gitu. Bisa nggak sih faktor pengalih? Nggak ada? Nggak bisa kayaknya ya. Jadi kayak gitu untuk jawabannya. Mau nyoba sendiri mungkin atau gimana? Varian coba sendiri, tepat. Ini software saya nggak bisa ya. Nggak mau jalan, nggak mau nulis. Jadi error juga sih. Gimana? Mau lanjut sendiri atau gimana? Nah, ketika dapat kayak gini ya, data mundur ini nah, nggak hilang. Oke, lanjutin ke saya tadi ya. Kan udah dapat kayak tadi itu ya. Jadi karena kita udah dapat faktor pengalinya, ya kan? Nah tadi. Karena kita udah dapat faktor pengalinya adalah di sini negatif 1/x ya. Oke. Maka untuk integralnya adalah PDY. Kenapa kok PDY? Karena yaitu untuk variabel bebasnya adalah Y. Maka di sini PDY. Coba dilihat di sini kan dia itu kalau nggak salah ya. Di sini kan 2Z/2Y, maka di sini adalah PDY gitu. Tinggal kita masukkan aja teman-teman ya. Maka hasil akhirnya itu adalah dapat ln Y pangkat negatif super X. Ini gampang kan ya? Kan tinggal integral dari super Y kan jelas adalah ln Y kan. Nanti dimodifikasi aja menggunakan sifat ln. Sifat ln itu sama kayak sifat logaritma kalau di sini gitu. Jadi di sini tuh super X diintegrasi dari ln Y kan. Terus depannya adalah negatif super X. Karena dia logaritma natural, maka yang depan itu beda ke atas kayak gini sifatnya. Jadi kalau misalnya saya punya bentuk log A pangkat B itu sama aja dengan B log A gitu. Begini bentuknya. Jadi yang depan itu di sini adalah negatif super X, A-nya itu adalah Y-nya. Jadi bentuknya kayak gini. Karena faktor pengali itu adalah menggunakan eksponen, jadi dipangkatkan dengan eksponen dia tuh. Jadi E pangkat lebih pangkat super X ya, negatif super X. Maka dapat faktor pengalinya adalah Y pangkat negatif super X. Sampai sini ada masalah teman-teman kira-kira? Dari varian, dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Oke, faktor pengalinya udah dapat kayak gini nih. Selanjutnya, oke, kurang 3 menit lagi ya. Nah, habis itu, setelah kita dapat faktor pengali, ini sebenarnya tinggal kita pakai apa namanya? Tinggal kita pakai rumusnya aja sih. Jadi rumusnya di sini itu, kalau saya dulu sering manual kalau saya dulu. Nah, ini di manual kayak gini. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan kayak gini. Bentuk kayak gini. Tapi susah juga sih. Nah, selanjutnya itu tinggal kita kalikan aja kedua ruas ya teman-teman ya. Kurang 3 menit lagi ya. Kalikan kedua ruas dikalikan. Terus yang jelas bentuk ini itu ya. Bentuk ini ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan faktor turunan pada perkalian atau UV itu bentuk akhirnya itu kayak gini dia. Z dikalikan dengan Y pangkat negatif X per X. Yang kanan juga sama kayak gini. Tinggal kita masukkan aja ya. Berarti yang jelas untuk yang kanan diintegralkan terhadap Y. Gitu. Yang ini yang pastinya itu tetap dia. Jadi integral dari dx itu adalah X. Maka integral dari 2Z Y pangkat negatif super X adalah Z pangkat negatif super X. Nah gini nih. Ini diintegralkan biasa sih. Pasti bisa kalian nanti. Begitu. Diintegralkan biasa. Agak lama juga prosesnya karena dia pangkatnya variabel gitu. Nah, dapat akhirnya itu adalah kayak ini. Reaksinya itu kayak gitu. Ini untuk prosesnya itu integral biasa kok. Nggak ada integral biasa aja nanti. Jadi pangkatnya tambah 1, jadikan pembagian, jadi tambah 1 kayak gitu. Persis kayak itu. Dan dapat B-nya kayak gini. Hanya tadi kan yang awal kan mudah ya. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah kita dapat A-nya ini, B-nya ini, tinggal kita substitusi aja di F, B, A, B. Maka hasilnya adalah ini, teman-teman. Kompleks juga untuk hasilnya. Oke, fix. Ada pertanyaan mungkin? Karena 90 sudah habis. Ya, teman-teman? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan untuk malam ini. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nur Adianti mungkin.
Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ini karena tutornya juga udah selesai, teman-teman bisa live ya. Terima kasih Mas Sarif. Ya, semangat ya untuk UTS PDP-nya, karena zaman dulu tuh dapat banyak yang dapat jelek gitu untuk PDP, jadi usahain yang terbaik ya.